IHSG siap tembus level 7.000? Ya, untuk mengupasnya lebih lanjut, kami sudah terhubung dengan Ilham Muslim selaku Senior Area Manager PT Mirai Aset Sekuritas Indonesia dan founder komunitas Santai Profit melalui sambungan Zoom. Halo, selamat pagi Pak Ilham. Halo, selamat pagi. Ya, gimana nih kabarnya pagi ini? Baik-baik, Bu Siska. Lancar ya puasanya ya Pak Ilham? Alhamdulillah. Kalau melihat yang lancar juga ini tampaknya pergerakan IHSG sepanjang pekan lalu ini. Meskipun sebenarnya kalau misalnya kita lihat ya sepekan lalu ini kan IHSG naik lebih dari 5% begitu. Tapi kalau misalnya kita lihat pada perdagangan Jumat sebenarnya bisa terbilang stagnan ya. Karena kan naiknya tipis sekali ini, ditutup menguat ke level 6.636. Bisa jadi nih ada kekhawatiran baru akan ada aksi profit taking saham bank-bank besar. Kira-kira analisisnya Pak Ilham gimana nih? Oke. Ini saya share screen untuk kasih lihat teknikalnya indeks kita ya. Iya, baik sudah mulai Oke, sudah tampak. lihat ya? Oke. Nah, di sini kita bisa lihat memang betul di Jumat kemarin ada kenaikan yang terbatas karena sebenarnya Jumat itu kalau dia tidak tembusin harga high di 6667, maka Jumat itu akan menjadi inside bar. Tapi saya bagusnya adalah dia kasih tembus ya, maka inside barnya itu batal sehingga hari ini yang akan terprediksi menjadi inside bar jika memang tidak menembus indeks tertinggi kita di hari Jumat yang di dalam teknikal kita sebutnya sebagai mother bar di 6.682. Nah, ini range terbatas pergerakan kita di hari ini itu dengan range 6.579 sampai dengan 6.667. Ada baiknya indeks kita bisa kasih tutupan di atas itu agar sesuai dengan judul tema kita bahwa indeks kita akan masuk ke area positif swing 2 di 7 ribuan. Hmm. Berarti kalau misalnya melihat sebenarnya kan kondisi pasar juga di mana net sell asing ini nampaknya sudah mulai mereda begitu ya. Kira-kira adakah kemungkinan IHSG ini berpotensi uji resisten ke level 7.000? Betul sekali, ada Bu Siska. Iya, tampaknya seperti itu berarti ya. Apakah itu akan diawali di awal pekan ini begitu atau seperti apa? Di minggu-minggu ini kah? Seharusnya seperti itu ya, karena secara daily untuk indeks kita pun masih dalam sisi technical rebound, sedangkan untuk weekly-nya baru berpotensi technical rebound. Jadi weekly-nya sendiri indeks kita belum technical rebound, tapi baru memberikan potensi technical rebound. Dia harus Hmm. terkonfirmasi di atas 6.741 untuk terkonfirmasi technical rebound untuk time frame weekly. Oke, baik Pak Ilham. Kalau misalnya ini saya mau memperlihatkan sebuah data begitu, apakah sudah bisa terlihat di layar Anda? Iya, ini kan kalau Ya, misalnya kita pakai tools Delquant Bot, IHSG ini sebenarnya masih di posisi netral ya. Ini sebenarnya bisa masih berpotensi naik atau turun begitu. Nah, kira-kira untuk di hari ini atau di awal pekan ini, kira-kira analisis Anda seperti apa? oke, untuk peluang sendiri hari ini ada kemungkinan koreksi, walaupun koreksi terbatas, tapi juga bisa mengindikasikan koreksi ini untuk peluang untuk investor melakukan pembelian, karena tadi range yang diberikan di 6.579 dengan angka sekarang karena tidak terlalu jauh, jadi ada kemungkinan dia akan kasih swing sedikit di sesi satu ini atau Hmm. mungkin hanya jam pertama sebelum dia melanjutkan kenaikannya di sesi 2 atau hari berikutnya. Akan ada swing sedikit ya untuk di pembukaan sesi pertama begitu dan berarti ini akan ada kelanjutan untuk tren bullishnya seperti itu untuk di pekan ini begitu ya. Betul sekali, Bu Siska. Baik, nah ini kan IHSG sebenarnya tercatat naik ya selama sepekan kemarin. Kira-kira faktor apa yang bisa mendongkrak tren positif ini nih, Pak Ilham? Oke. Nah, sepertinya banyak ya, ada beberapa hal. Contoh juga kemarin mengenai rilisnya inflation rate itu tidak berpengaruh terhadap
peningkatannya sehingga berimbas kepada indeks kita yang cukup baik. Nah, kita juga masih menunggu di pekan depan untuk inflation rate kita. Semoga ya inflation rate kita masih ditahan di stagnan, tidak ada perubahan kenaikan. Ya, berarti dengan adanya ini kan sebenarnya pekan ini di hari Rabu ya, tampaknya pekan ini akan ada rilis data inflation rate di Februari 2025 ini ya. Itu tidak akan berpengaruh sepertinya terkait tekanan terhadap IHSG. Iya, betul sekali ya. Untuk di Maret 2025, ya seharusnya imbasnya malah menjadi positif untuk indeks kita sendiri, ya. Hmm. Sehingga bisa melanjutkan technical rebound-nya menuju ke area 7.000 tadi. Karena ketika indeks kita bisa kasih tutupan di atas 7.034, maka indeks kita akan berpeluang untuk melanjutkan uptrend-nya. Nah, ini kan ada kemungkinan The Fed akan kembali menahan suku bunga acuan nih Pak Ilham. Kira-kira bagaimana sih dampaknya terhadap kinerja pasar begitu pekan ini? Ya, seharusnya itu menjadi hal yang positif kalau menurut saya, ya karena kita bisa lihat juga dari sisi BI rate nanti harapannya juga kita bisa tetap menahan kenaikannya, sehingga imbasnya kita bisa lihat yang cukup besar itu adalah di sektor-sektor perbankan ya. Dengan adanya pembalikan arah yang signifikan dari perbankan, ini akan mengacu ke pasar modal kita menjadi hal yang positif tentunya, karena hampir perbankan mayoritas ya market cap besar. Oke, selain saham perbankan, apa saja yang mungkin perlu masuk dalam watchlist pekan ini, Pak Ilham? Oke, kalau hanya untuk sekedar cari cuan, mungkin kita bisa ambil saham-saham yang ada technical rebound di sisi minggu kemarin. Contohnya ada Kalbe Farma. Nah, di sini kita bisa lihat bahwa Kalbe Farma melakukan technical rebound di 2 hari terakhir, walaupun masih kenaikan terbatas. Nah, semoga range hari ini bisa tersentuh di area 1195 sampai dengan 1230. Ya, itu saham yang wajib masuk daftar watchlist untuk saat ini ya. Dan selain itu pastinya saham-saham di sektor perbankan ini menjadi masih layak untuk dilirik begitu. Dan kira-kira ada nggak sih saham-saham yang perlu diwaspadai begitu terkait kondisi pasar saat ini? Pastinya masih perbankan ya, karena kita Hmm. bisa lihat perbankan di minggu kemarin juga kasih kenaikan technical rebound yang cukup lumayan dan sudah mencapai area resist 1 di full swing time frame daily-nya. Hanya saja hampir semua perbankan di hari Jumat tutupan candle-nya itu merah ya. Jadi masih kurang baik. Contoh di sini saya ambil contoh BBRI. Nah, jadi BBRI kalau memang belum bergerak di atas 3.890, maka belum berpeluang untuk melanjutkan technical rebound-nya. Malah dia akan melakukan pullback ke area 3.720 sampai dengan area 3.600. Yang dimana jika memang berhasil tembus area 3.600, itu akan menjadi penurunan kembali untuk BBRI. Baik, itu saham yang perlu diwaspadai sebenarnya saham BBRI begitu ya. Nah, kira-kira untuk saran bagi trader dan investor sendiri bagaimana nih untuk mengawali pekan ini? Oke, pastinya kita harus tetap menunggu wait and see. Jadi kalau memang kita trading ataupun scalping, cukup ambil profit ketika ada cuan, bisa amanin dulu. Saham-sahamnya juga saya rasa cukup lumayan banyak, terutama yang second liner, dan ada beberapa saham juga yang baru listing. Contohnya HGI, itu Hera Global Investment, diawali dengan pembukaan listingnya tertutup merah sampai dengan saat ini dari 270 sampai ke dengan penurunan ke 170 yang cukup dalam, dan kita bisa lihat 3 hari terakhir sudah ada indikasi technical rebound. Semoga bisa bergerak di atas 182 dengan range target 185 sampai dengan 190. Kira akan banyak profit taking kah hari ini? Eh,
Kemungkinan ya kita lihat nanti kalau indeksnya pembukaan pagi bisa langsung merah, kemungkinan akan berlanjut profit taking. Ya tadi saya bilang tetap akan penurunannya ini masih terbatas karena technical reboundnya masih posisi dalam hal yang aman. Oke, baik. Terima kasih Pak Ilham untuk analisis dan rekomendasi sahamnya. Tentunya ini sangat berguna ya untuk sahabat kabar bursa yang sudah siap-siap nih ya untuk menjelang opening bell. Terima kasih untuk insight-nya Pak Ilham. Sukses selalu. Sama-sama, Rizka. Amin.